Soal pertama, ayam coop adalah hasil persidangan antara sesama ayam kampung yang memiliki keunggulan. Cirinya warnanya, bulunya beragam, berat bobot badannya sekitar 1.200 sampai 1.600 gram dan produktivitas telur yang cukup tinggi. Yang kedua, entok adalah unggas sejenis bebek. Cirinya berbulu badan warna hitam kebiruan. Biasanya bagian lehernya berwarna putih. Entok ini merupakan ternak unggulan penghasil daging. Yang ketiga, burung puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang dan memiliki kaki yang pendek. Ukuran tubuhnya juga relatif kecil. Burung ini diternakkan guna mendapat daging dan telurnya. Lalu ayam broiler adalah jenis ras unggulan ayam hasil persidangan ayam-ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi. Ciri ayam broiler itu berbulu putih, pendek, dan berat dewasanya berkisar di antara 1.600 sampai 2.000 gram per ekornya. Ayam ini diternakkan untuk diambil dagingnya. Soal kedua, mengenai ternak sapi unggulan. Yang pertama yaitu sapi Madura. Umumnya jenis sapi ini memiliki ciri fisik berwarna kuning kecoklatan, sedangkan pada sapi jantan berwarna merah bata atau merah coklat. Sapi ini diternakkan guna untuk didapatkan dagingnya. Dua, sapi Bali. Sapi Bali adalah sapi yang digolongkan sapi paling ideal di Indonesia. Dinamakan sapi Bali karena penyebaran populasi bangsa sapi ini terdapat di Pulau Bali. Ciri-cirinya warna bulu pada badannya umumnya berubah sesuai usia dan jenis kelaminnya. Ukuran badan sedang dan bentuk badan memanjang. Tanduk pada sapi tumbuh agak ke bagian luar kepala. Sebaliknya untuk jenis sapi betina tumbuh ke bagian dalam. Ketiga itu sapi Aceh. Sapi Aceh merupakan sapi asli dari Provinsi Nanggro Aceh, sehingga dinamakan sapi Aceh. Ciri khasnya itu merah kecoklatan pada sapi jantan, sedangkan berwarna merah bata pada sapi betina. Pada daerah kepala khususnya mata, telinga, dan bibir berwarna keputihan. Terdapat garis kecoklatan pada punggung, pantat berwarna coklat muda, sedangkan ekornya pada bagian ujung berwarna hitam. Sapi ini diternakkan guna mendapatkan dagingnya. Lalu sapi peranakan Ongole. Sapi peranakan Ongole berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sapi ini memiliki keunggulan yaitu tahan terhadap panas dan tahan terhadap beberapa jenis parasit. Lalu untuk soal ketiga dilengkahi. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk faktor iklim mikro dan makro yang mempengaruhi ternak unggulan di Indonesia. Yang pertama itu suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan udara merupakan dua faktor iklim yang mempengaruhi produksi ternak unggul karena dapat menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air, keseimbangan energi, dan keseimbangan tingkah laku ternak. Yang kedua, radiasi matahari secara langsung terhadap ternak unggul mengakibatkan ternak unggul tidak nyaman, sehingga menimbulkan efek negatif utama pada siang hari. Angin digunakan untuk merendahkan atau mereduksi cekaman radiasi panas dari matahari. Lalu soal yang kelima yaitu jelaskan secara spesifik perbedaan antara ternak kambing dan domba. Kambing memiliki tanduk yang mengarah ke atas atau ke samping, sedangkan tanduk domba melengkung. Itu juga tidak semua domba memiliki tanduk, dan tidak semua kambing juga memiliki tanduk. Kambing biasanya memakan daun-daun segar, pucuk-pucuk,
daun dan memakannya dengan agak berdiri. Mengambilnya memiliki effort untuk mencari makannya ke tempat yang lebih susah. Sedangkan domba hanya dengan cara memakan rumput tidak perlu memiliki effort yang lebih untuk mengambil makanannya. Lalu dilanjut untuk soal yang ketiga, gambarlah dengan menggunakan kertas HPS putih pencernaan sapi dan ayam. Yang pertama saya akan menggambarkan pencernaan sapi. Nah, berikut adalah gambar dari perencanaan sapi. Lalu lanjut yang kedua itu pencernaan ayam. Lagi ujian.
filter lagi. Berikut adalah skema pencernaan dari ternak ayam. Sapi dan ayam. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian pencernaan dari sapi maupun ayam. Yang pertama dimulai dari ayam. Pencernaan ayam dimulai dari kerongkongan. Kerongkongan ini tidak memiliki peran apapun selain sebagai penghubung antara mulut dan bagian dalam dari ayamnya sendiri. Lalu masuk ke tembolok. Di dalam tembolok makanan disimpan selama beberapa lama sehingga makanan menjadi melunak, karena di dalam tembolok itu ada zat yang berfungsi untuk melunakkan makanan. Lalu masuk ke usus halus. Pada usus halus dilakukan pencernaan secara enzimatis. Lalu dalam usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan atau absorpsi air. Lalu ke akhir dari pencernaan ayam yaitu kloaka. Kloaka ini juga tidak memiliki peran selain sebagai tempat pembuangan hasil sisa pencernaan atau ekskresi seperti feses yang bercampur dengan urin dan juga asam urat. Lalu untuk pencernaan sapi dimulai dari kerongkongan atau oesophagus. Sama seperti ayam, hanya berguna untuk sebagai penghubung antara mulut dan bagian dalam dari sapi itu sendiri. Lalu yang kedua, rumen, berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara makanan yang telah ditelan. Lalu retikulum berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Omasum, setelah retikulum masuk ke omasum, berfungsi untuk membantu penghalusan makanan secara kimiawi dan menggunakan enzim. Lalu masuk ke abomasum, berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri yang ada di dalam perutnya. Lalu feses. Lalu masuk ke akhir pencernaan melalui saluran anus. Feses dikeluarkan melalui rektum, lalu akhirnya keluar melalui anus.
Sekian jawaban dari UTS saya. Terima kasih.